Pemirsa, kita berjumpa dalam program event kali ini dalam rangka konsolidasi dan pengukuhan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur. Prabowo Presiden, Gerindra Besar, Gerindra Menang. Acara ini pemirsa diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2021. Dalam acara ini selain pengukuhan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, juga ada pengarahan dari DPP Partai Gerindra yang dilakukan secara virtual. Baik pemirsa, segera kita simak event selengkapnya, yaitu konsolidasi dan pengukuhan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, konsolidasi dan pengukuhan pengurus DPD Partai Gerindra Jawa Timur digelar hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di Hotel Mojopahit, Surabaya. Acara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Semua tamu undangan yang hadir diwajibkan melakukan tes antigen sebelum memasuki lokasi acara di hall utama Hotel Mojopahit. Untuk Indonesia tercinta, konsolidasi dan pengukuhan pengurus DPD Partai Gerindra Jatim ini juga diikuti secara virtual oleh pengurus DPJ Partai Gerindra Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Haji Anwar Sadat atau Gus Sadat, juga melakukan orasi tunggal. Orasi dilakukan untuk membakar semangat pengurus agar terus berjuang memenangkan Partai Gerindra dan mengantarkan Prabowo menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Saya optimis. Saya sangat optimis sekali bahwa kita bisa melakukan langkah ini. We can do it. Dan saya semakin optimis karena saya dalam perjalanan perjuangan ini ditemani oleh orang-orang yang hebat yang sekarang ada di tempat bersejarah ini. Saya kira ini penting kita lakukan sebagai suatu pedoman bagi kita. Karena perjuangan kalau kita tidak tahu target yang kita lakukan, maka kita akan terbentur dengan berbagai rintangan dan gelombang. Beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kita mesti berkomitmen, kita bertanggung jawab, kita harus saling respect, kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan kita mesti fokus pada tujuan kita. Apa tujuan kita? Tadi sudah tergambar, itulah pekerjaan rumah kita. Inilah semuanya pekerjaan rumah kita yang mesti kita lakukan. Kita harus menjadikan Jawa Timur, karena Bapak kita, Bapak Prabowo Subianto memberikan perhatian yang luar biasa, bahwa di Jawa Timur inilah sebenarnya pertarungan sejati, pertempuran pemilu tahun 2024 nanti. Dan karena itu kita mesti solid, kita mesti bergerak bersama-sama, kita bisa menangkan Partai Gerindra ini. Dan saya berharap kita semuanya, semua pandangan-pandangan, semua persepsi-persepsi yang buruk mengenai politik, mari kita rubah. Karena Partai Gerindra ini bukan partai seperti partai-partai kebanyakan yang lainnya. Pak Prabowo sering mengatakan kepada kita bahwa kita ini bukanlah politikus. Kita tidak dididik menjadi politikus, menjadi politisi, tapi kita semuanya adalah pejuang-pejuang politik yang bergerak bersama menuju kejayaan Partai Gerindra, menuju kejayaan Prabowo Subianto, dan kita antarkan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saya kira inilah hal-hal yang menjadi pegangan kita, menjadi pedoman kita semuanya itu. Dan mari kita sekarang berdiri semua, kita teriakkan bersama-sama bahwa kita adalah partai yang besar, bahwa kita adalah partai yang nanti akan memenangkan pertarungan pemilu 2024. Saya akan teriakkan Gerindra besar, Gerindra menang, Prabowo presiden. Gerindra, Gerindra, Prabowo, salam Indonesia Raya. Optimisme DPD Partai Gerindra Jatim memenangkan pemilu di tahun 2024 bukannya tanpa alasan. Di bawah kepemimpinan Anwar Sadat, sejumlah pengurus DPD Partai Gerindra Jatim banyak didominasi anak-anak muda atau kaum milenial. Di antaranya Sekretaris Harisma Febriansyah yang masih 41 tahun.
Bendahara Muhammad Fawaid 33 tahun, dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Kader dan Keanggotaan Abdul Halim yang berusia 43 tahun. Bukan hanya itu saja, komposisi kepengurusan DPD Partai Gerindra Jatim di bawah kepemimpinan Gus Sadat juga variatif. Banyak nama-nama baru yang muncul seperti Lia Istifhama, keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, putra Kiai Haji Asep Syaifuddin Halim, Muhammad Al-Bara atau Gus Bara yang kini menjabat Wakil Bupati Mojokerto hingga Agus Maimun. Dan berikut daftar lengkap pengurus DPD Partai Gerindra Jatim tahun 2021. Konsolidasi dan pengukuhan pengurus DPD Partai Gerindra Jatim ini juga dihadiri secara virtual oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dalam arahannya, Sufmi Dasko meminta seluruh kader Gerindra di Jawa Timur bersatu dalam mewujudkan target kepengurusan yang baru. Mari dalam pelantikan ini kita bekerja keras, kita sama-sama bertekad memajukan Partai Gerindra, khususnya di Jawa Timur. Karena apabila itu terlaksana, maka apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DPD untuk mengusung calon presiden dari Partai Gerindra dan memenangkan bukanlah hal yang mustahil. Untuk itu, kepada semua PAC, DPD, mari kita sama-sama untuk kepengurusan yang baru. Kepada para pengurus DPD yang baru, agar pesan kami para pengurus supaya kompak-kompak, lupakan segala perbedaan, lupakan segala macam perbedaan latar belakang. Tujuan kita sama, memajukan Partai Gerindra pada umumnya, khususnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri, perolehan kursi Partai Gerindra di DPRD tingkat Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Dari 8 kursi di tahun 2009, 13 kursi di tahun 2014, dan 15 kursi di tahun 2019. Tak heran jika di pemilu serentak 2024 nanti, DPD Partai Gerindra Jatim menargetkan meraih 24 kursi. Di bawah kepemimpinan Anwar Sadat, pengurus DPD Partai Gerindra Jatim memiliki tugas yang tidak mudah di pemilu tahun 2024 nanti. Untuk itu, pengukuhan pengurus sengaja dilakukan di Hotel Mojopahit atau yang dulu disebut Hotel Yamato. Harapannya, para pengurus DPD Partai Gerindra Jatim bisa meneladani semangat heroik para pejuang tempo dulu di hotel tersebut. Pak Anwar, bisa dijelaskan tidak untuk pelantikan pada tanggal 27 Juni 2021 itu dilaksanakan di Hotel Majapahit, Surabaya. Ada alasan tersendiri atau mungkin ada filosofi apa ini yang ingin digelorakan oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur? Ya, jadi memang sengaja kita mengambil tempat ini karena ini tempat yang bersejarah. Tempat ini adalah simbol perlawanan rakyat Jawa Timur, arek-arek Surabaya mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, dari tempat ini pula, saya, Bung Karisma, akan mengajak seluruh pengurus DPD untuk mengambil langkah besar, memulai langkah besar bersama-sama untuk suatu perjalanan perjuangan yang panjang menuju tahun 2024, di mana kita tegaskan bahwa kita telah berkomitmen, telah berjanji bahkan bersumpah akan mengantarkan Bapak Prabowo Subianto untuk memimpin negara tercinta ini. Baik. Dan starting point-nya itu langkah pertama yang akan kita ambil, kita sengaja ambil tempat yang bersejarah ini. Setelah Pak Anwar Sadat terpilih sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur secara definitif, seperti apa langkah-langkah besar yang akan dilakukan di Jawa Timur ini, Pak Anwar Sadat? Kita mengefektifkan seluruh jaringan yang kita punya, mulai dari struktur, organisasi sayap,
Ya. kader partai di semua tingkatan sampai pada level yang paling bawah. Ya. Nanti kita gerakkan semuanya untuk melakukan perluasan penggalangan dukungan masyarakat. Dan kita punya 204 anggota DPRD di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, ya, yang mereka adalah etalase partai. Baik. Mereka lah yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, ya. Mereka lah yang memenuhi harapan-harapan masyarakat, yang memberikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Sehingga kita ingin seperti yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa keberadaan kita sebagai pejuang partai ini, ya, beliau tidak menyebut kita sebagai politikus, tapi beliau menyebut kita sebagai political warrior, sebagai pejuang politik. Ya, tugas kita adalah menjadi solusi bagi setiap problem yang dihadapi oleh masyarakat, oleh rakyat kecil. Dan beliau sering mengatakan tugas para pejuang partai ini adalah membuat wong cilik iso gemuyu. Dan kalimat itu dinukil oleh Bapak Prabowo dari Gubernur Muhammad Nur, Gubernur Jawa Timur, yang pernah beliau sampaikan langsung kepada Pak Prabowo, sehingga itulah yang sering disampaikan kepada kami seluruh kader partai. Oke, nah Bung Haris, kita tahu bahwa ada target-target yang memang hendak dicapai begitu ya oleh Gerindra di Provinsi Jawa Timur, khususnya untuk tahun 2024. Dalam acara pada 27 Juni 2021 di Hotel Majapahit ini, selain pengukuhan untuk pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, juga ada konsolidasi. Terkait dengan konsolidasi, apa kemudian yang nanti atau seperti apa konsep konsolidasi Partai Gerindra Jawa Timur, Bung Haris? Jadi pada era Bapak Supriyatno, beliau sudah mencanangkan beberapa program. Baik. Yang mana program itu akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Nah, untuk pada program era Bapak Anwar Sadat ini, era milenial, komposisi pemilih di 2024 nanti didominasi oleh kaum milenial. Ini sebuah tatanan yang kebetulan, sebetulnya tidak kami rencana, tapi kebetulan kami justru ditempatkan di era ini. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan adalah lebih spesifik pada kaderisasi. Karena tenaga inti partai adalah kader. Mesin utama dari partai adalah kader. Kekuatan utama dari partai adalah kader. Dan dari tingkatan paling bawah sampai dengan tingkatan di provinsi. Kita akan untuk awal prioritas di tingkatan sampai dengan ke desa-desa, sehingga kita bisa membangun kekuatan partai ini sampai dengan yang paling bawah, bukan cuma membangun kekuatan partai. Baik. Jadi dalam era pandemi ini, kita butuh suatu reaksi cepat. Etalase politik tadi, yang dari hal ini adalah para anggota dewan di daerah, jika tidak mendapatkan informasi yang akurat, maka bagaimana mereka bisa melakukan action yang efektif dan efisien. Baik. Oleh karena itu, selain ada kaderisasi, ada sinergitas antara partai dengan fraksi dan dengan kekuatan-kekuatan lainnya di internal. Untuk mewujudkan target di pemilu 2024, pengurus DPD Partai Gerindra Jatim telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan membentuk kader partai hingga tingkat bawah. Bukan hanya itu, DPD Gerindra Jatim juga berkomitmen hadir membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dan kita berbicara mengenai ini dilantiknya 27 Juni 2021, artinya harus semangat tidak hanya di awal Bapak Abdul Halim, tetapi juga seterusnya begitu ya, untuk kemudian mencapai target-target yang sudah ditetapkan khususnya untuk tahun 2024. Ini seperti apa kemudian terkait dengan kaderisasi yang ada di Partai Gerindra Jawa Timur? Karena pemenuhan target dari DPP, dari Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, bahwa di ajang kontestasi 2024, karena memang berbarengan di tahun yang sama meskipun bulannya tidak sama, mengenai tentang bahwa pileg itu di bulan Februari, kemudian pileg itu menentukan kursi dalam pilkada di bulan November 2024. Nah, oleh karenanya penguatan internal yang harus kami lakukan, bagaimana mengejawantahkan target-target yang dari pusat, dalam artian bahwa kita akan membentuk kader sampai ke tingkat ranting.
Artinya mulai desa, kemudian di bawahnya lagi sampai tingkat ranting. Nah, penguatan inilah yang kemudian menjadi prioritas kami dalam rangka mencapai target-target yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Gus Fawaid, saat ini kita masih di tengah pandemi COVID-19. Nah, seperti apa kemudian peran Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur paling tidak untuk berkontribusi juga begitu ya menekan laju COVID-19 di Provinsi Jawa Timur ini? Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah ya, saya sampaikan dulu bahwa sekarang struktur Partai Gerindra yang baru sudah terbentuk. Nah, saya sebagai posisi bendahara tentu akan mendorong kawan-kawan. Yang pertama, bagaimana kita mengkampanyekan tetap pakai prokes. Yang kedua, tentu kita nanti ada satu program dari DPD Jawa Timur yang akan melakukan aksi-aksi sosial juga kepada masyarakat. Karena dengan adanya pandemi ini bukan cuma ini masalah kesehatan, tapi ini juga masalah ekonomi. Kita tahu bahwa ekonomi kita sekarang sedang tidak baik karena faktor pandemi. Tentu karena ekonomi tidak baik, pengangguran banyak, kemiskinan juga pasti akan meningkat. Nah, maka Partai Gerindra harus hadir di tengah-tengah itu, dan insya Allah ke depan dan segera DPD Partai Gerindra dengan kepengurusan yang baru ini dan seluruh jajarannya akan hadir, walaupun tentu itu tidak bisa tentunya menyelesaikan semua masalah, tapi paling tidak Partai Gerindra peduli dan hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan arahan dari Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina kami. Dan tentunya melakukan langkah-langkah yang sangat bermanfaat begitu ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu yang saya pikir agenda politik tentu kita pikirkan. Namun agenda politik itu kan masih ada tahun 2024. Tapi agenda yang paling utama, agenda yang sangat mendesak dan yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran kami ketika kami hadir di tengah-tengah masyarakat ketika mengalami kesulitan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Jadi di situ akan tampak seperti apa besarnya kepedulian dari Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, begitu saya ya? pikir yang pertama sudah saya sebut tadi bahwa kita tentu pasti membantu pemerintah untuk mengkampanyekan social distancing, karena memang beberapa sekarang kan kelihatan mungkin karena capek atau apa agak sedikit kendor masalah social distancing. Yang kedua tentu kami akan melakukan aksi-aksi sosial membantu masyarakat baik dalam hal kesehatan, kita ada sayap masalah kesehatan. Yang kedua mungkin tentu kita hadir untuk aksi-aksi sosial yang berkaitan dengan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang masih banyak orang tidak mampunya. Begitu, Oke, baik Gus Fawaid. Bapak Abdul Halim, kalau kita berbicara ini, kalau dari sisi pimpinan DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, kaum milenial seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPD, apakah kemudian ini ada konsep tersendiri terkait kemudian nanti kita ada khusus generasi milenial yang memang harus di-hire begitu untuk memenangkan apa yang menjadi target dari Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur? Ya, pasti Mbak. Parameter kita adalah hasil survei ya. Hasil survei kemarin bahwa partai kami, Partai Gerindra ini menduduki tingkat kedua keberpihakan milenial terhadap Partai Gerindra. Nah, ini memacu kami dalam rangka untuk bagaimana kemudian memobilisasi mereka, lalu memberikan ruang sedemikian rupa kepada mereka, sehingga tidak hanya dalam angan-angan saja begitu, milenial yang kemudian memberikan kontribusi besar, karena memang demografi bangsa kita ini di tahun 2024 sampai 2045 kita ini mendapatkan bonus demografi. Nah, oleh karenanya milenial yang kemudian sudah memberikan pendapatnya bahwa mereka memilih partai kami itu di peringkat yang kedua berdasarkan survei secara nasional. Nah, oleh karenanya ini kesempatan yang kemudian tidak akan kita sia-siakan ya. Nah, perpaduan yang kemudian tadi saya sampaikan di awal dengan kemudian bagaimana kemudian mobilisasi kaum milenial ini menjadi tumpuan dan target kami dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan Partai Gerindra khususnya di Jawa Timur. Pengukuhan pengurus DPD Partai Gerindra Jatim yang baru membawa angin segar tersendiri bagi perjuangan para kader dalam membesarkan nama partai di pemilu 2024. Wakil Ketua Bidang Ideologi, Informasi Strategis, dan Pembinaan Disiplin Partai, Husni Mubarok, mengaku akan tegak lurus sesuai arahan DPP Partai Gerindra. Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dalam memperkuat internal partai agar semakin solid memenangkan Gerindra dan menjadikan Prabowo Subianto Presiden 2024. Jadi semangat
kepengurusan kali ini adalah menang di 2024. Tentunya menang di 2024 ini dimulai dari penguatan dan konsolidasi di tingkatan internal kita. Maka target utama kita nanti akan melaksanakan konsolidasi, penguatan internalisasi sampai di tingkatan paling bawah, sampai di anak ranting, bahkan sampai di tingkatan TPS. Kemudian kita sudah bisa menyiapkan saksi, sehingga pada saatnya nanti kita sudah menyediakan saksi di tiap-tiap TPS, saksi yang terlatih dan saksi yang benar-benar menjadi kader partai kita. Antusias masyarakat didukung dengan survei-survei internal yang kita laksanakan, saya sangat optimis kita masih bisa menambah kekuatan kita, bisa memenuhi target kita. Target kita jelas, kita bisa meraih minimal 24 kursi di DPRD provinsi dan 20% kursi di setiap kabupaten kota. Begitu juga Wakil Ketua Bidang Penanganan dan Perselisihan Sengketa Pemilu Abdul Malik. Ia mengaku akan all out memenangkan Gerindra di pemilu 2024 dengan berencana melakukan roadshow ke daerah untuk memperkuat saksi. Ya, tujuan Gerindra di Jawa Timur sesuai dengan arahan dari DPP ya, sama Ketua DPD yang baru Pak Mas Sadat, bahwa Jawa Timur merupakan basis ladang daripada pemilu nanti untuk pemenangan 2024 ya. Oleh karena itu kami pengurus yang baru ini potensi semua ya, kita harus all out untuk memenangkan pemilu 2024. Jadi pengurus-pengurus yang sekarang ini sepertinya banyak yang muda-muda, banyak yang energi dan banyak yang berpengalaman dalam arti kata untuk memenangkan perdapilnya masing-masing. Jadi seperti saya sebagai yang permasalahan sengketa, wakil ketua di bidang sengketa, masalah hukum juga, saya akan memantau terus. Mulai sekarang kita akan gerakkan ya setiap 38 kabupaten kota untuk saya fasilitasi pengamanan untuk permasalahan sengketa di pemilu. Ya, strategi kita akan roadshow ya mulai nanti bulan depan, perintah dari Ketua Umum tadi ya, Pak Ahmad Sufi Dasku, ya mulai sekarang DPD Gerindra ini mulai bulan depan sudah all out. Ya, kita tidak bisa menunggu, saksi-saksi kita perkuat. Saya kira Gerindra punya potensi untuk Indonesia ini, mudah-mudahan nanti 2024 bisa nomor 1. Kepengurusan baru DPD Partai Gerindra Jatim ini diharapkan bisa semakin memperkuat kesolidan partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bawah. Ya pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama program event dalam rangka konsolidasi dan pengukuhan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur. Prabowo Presiden, Gerindra Besar, Gerindra Menang, di mana acara ini diselenggarakan pada 27 Juni 2021. Sampai di sini pemirsa, kebersamaan kita dalam program event dalam rangka konsolidasi dan pengukuhan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur. Saya Tika Subandi, sampai jumpa dalam program event selanjutnya.